Halo dokter, mau nanya dong. Mau nanya apa? Kalau wanita kena HIV, ada gejala spesifiknya nggak sih dok? Memang ada sih, tapi biasanya baru muncul saat HIV udah masuk ke tahap lanjut. Soalnya di masa ini, virus HIV udah semakin berkembang biak, sehingga membuat daya tahan tubuh semakin lemah, dan penderitanya pun jadi rentan terserang penyakit, terutama penyakit menular seksual. Nah, gejala yang bisa muncul itu tergantung pada jenis penyakit menular seksualnya, misalnya kandidiasis. Tapi secara umum, gejala spesifiknya bisa dilihat dari organ intimnya. Kalau wanita mengalami keputihan yang nggak wajar, misalnya cairan bertekstur tebal dan berwarna putih, terus nyeri di panggul atau perut bagian bawah, vagina juga gatal-gatal dan muncul ruam, ataupun ada sensasi perih di vagina saat buang air kecil dan berhubungan seksual, nah maka ini perlu dicurigai. Oh iya, siklus haidnya juga bisa jadi nggak teratur tuh, darah haid bisa jadi lebih banyak atau bahkan sebaliknya, lebih sedikit. Terus muncul keluhan PMS yang lebih berat dari biasanya, misalnya kram perut yang sampai bikin nggak bisa beraktivitas sama sekali. Nah, kalau memang gejala-gejala seperti ini udah muncul, ditambah ada gejala HIV khas lainnya, kayak sering demam, tubuh gampang capek, sariawan gak sembuh-sembuh, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam merah di badan yang gak jelas apa sebabnya, serta berat badan tiba-tiba turun drastis, saya saranin segera cek dokter ya. Dok, kalau misalnya udah curiga kena HIV, tapi gejalanya belum khas gitu, kayak cuma flu biasa, cuman emang susah sembuh, harus segera cek ke dokter ya? Baiknya sih begitu ya, terutama buat para wanita yang lagi hamil maupun menyusui nih. Soalnya selain ke pasangan seksualnya, HIV juga bisa menular ke janin di dalam kandungan dan bayi yang disusuinya. Flu atau demam yang kambuhan tapi nggak jelas apa penyebabnya emang bisa menjadi gejala dari HIV. Biasanya ini terjadi pas masa inkubasi virus atau window period. Pas dites sih hasilnya emang bisa aja negatif, walau sebetulnya virus HIV udah ada di dalam darah dan bisa menular. Jadi kalau emang kamu berisiko tinggi kena infeksi HIV, misalnya melakukan seks bebas tanpa kondom, menggunakan narkoba suntik, atau bisa juga memakai tato dengan jarum yang nggak jelas kebersihannya, serta punya pasangan seksual yang menderita HIV, segeralah cek ke dokter ya. Saya paham, hal ini mungkin sulit banget buat dilakukan ya, apalagi dengan stigma negatif yang beredar di masyarakat tentang HIV. Tapi yang perlu diketahui, penanganan sedini mungkin itu sangat penting untuk mencegah infeksi HIV berkembang menjadi AIDS. Kalau udah sampai ke tahapan AIDS, berbagai penyakit berbahaya seperti tuberkulosis, bahkan kanker makin berisiko terjadi. Untuk sedikit mengurangi kekhawatiran kamu, sekarang udah ada program khusus untuk konseling dan pengobatan HIV yang dikenal dengan VCT, Voluntary Counseling and Testing, yang dilakukan oleh tim dokter, konselor, dan ahli medis lain untuk membantu kamu mendapatkan informasi dan penanganan tentang HIV secara komprehensif. Jadi, kerahasiaan pengobatan HIV menjadi salah satu tujuan utama dari program VCT. Dan meski HIV nggak bisa sembuh total, tapi dengan pengobatan antiretroviral seumur hidup, orang dengan HIV tetap bisa menjalani hidup dengan normal kok. Oke deh, makasih ya dok. Sip deh, kalau masih ada pertanyaan, chat dokter aja ya di aplikasi Ala Dokter.